Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helena Apriani, MPD, selaku dosen mata kuliah Karakter Building. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pengaruh korupsi terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Abdul Malik Ramadan dengan NIM 122200762 dan teman-teman saya M. Nur Nugroho dengan NIM 122200494, Ajis Miftahul Huda dengan NIM 122200486, Fajar Ramdhani dengan NIM 122200505, dan Aldi Ardianto dengan NIM 122200545. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini ada latar belakang. Korupsi adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta, dan melibatkan berbagai pelaku, baik pejabat, politisi, pengusaha, maupun masyarakat. Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan di Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37 pada tahun 2020. Skor ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi dan membutuhkan upaya pemberantasan yang lebih serius dan sistematis. Salah satu dampak negatif korupsi adalah menurunnya kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Korupsi dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme, antara lain mengurangi pendapat negara. Korupsi dapat menyebabkan kebocoran anggaran, penggelapan pajak, penghindaran bea cukai, dan praktik-praktik ilegal lainnya yang mengurangi pemasukan negara. Akibatnya, negara memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada mempengaruhi efisien alokasi sumber daya. Korupsi dapat menyebabkan distorsi pasar, nepotisme, dan kolusi yang mengganggu mekanisme persaingan yang sehat dan adil. Akibatnya, sumber daya tidak dialokasikan secara optimal sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat, melainkan sesuai dengan kepentingan koruptor. Hal ini dapat menimbulkan inefisien, pemborosan, dan ketimpangan yang merugikan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengurangi kualitas pelayanan publik. Korupsi dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keadilan, yang merupakan hak dasar masyarakat. Korupsi dapat menimbulkan praktik-praktik seperti suap, pemerasan, pemotongan anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan penyelewengan fungsi yang menghambat akses, ketersediaan, dan keterjangkauan pelayanan publik. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa korupsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antara korupsi dan kesejahteraan rakyat serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dan definisi korupsi, kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung korupsi terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana dampak positif dan negatif korupsi terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang keempat, bagaimana rekomendasi atau solusi untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Di sini ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan konsep dan definisi korupsi, kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan beberapa indikator atau ukuran yang relevan. Yang kedua, menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung korupsi terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, mengemukakan dampak positif dan negatif korupsi terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan contoh. Yang keempat, memberikan rekomendasi atau solusi untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia dengan mengacu pada beberapa teori atau model yang telah ada.
Di sini ada konsep dan definisi korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain korupsi politik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau politisi yang berhubungan dengan proses politik, seperti pemilu, pembentukan kebijakan, pengangkatan jabatan, dan lain-lain. Korupsi administratif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri yang berhubungan dengan pelayanan publik, seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemberian bantuan, dan lain-lain. Korupsi bisnis, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pengusaha atau pelaku usaha yang berhubungan dengan aktivitas bisnis, seperti perolehan kontrak, penetapan harga, pembayaran pajak, dan lain-lain. Korupsi sosial, yaitu korupsi yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok sosial yang berhubungan dengan norma atau nilai sosial seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara, salah satu indikator yang sering digunakan adalah Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang dirilis oleh Transparency International. IPK adalah suatu skala yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di sektor publik suatu negara. IPK berkisar antara 0 hingga 100, di mana 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi dan 100 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat rendah. IPK Indonesia cenderung naik turun dan berada di bawah rata-rata dunia yang sebesar 43. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah korupsi yang serius dan membutuhkan upaya pemberantasan yang lebih intensif. Berikutnya ada kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah suatu kondisi yang mencerminkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik secara material maupun non-material. Kesejahteraan rakyat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, yaitu faktor yang berhubungan dengan pendapatan, konsumsi, tabungan, investasi, dan distribusi kekayaan masyarakat. 2. Faktor sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, keamanan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. 3. Faktor politik, yaitu faktor yang berhubungan dengan kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan. Yang keempat, faktor lingkungan, yaitu faktor yang berhubungan dengan kualitas udara, air, tanah, flora, fauna, dan sumber daya alam lainnya. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di suatu negara, salah satu indikator yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang dirilis oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. IPM adalah suatu skala yang menunjukkan capaian rata-rata masyarakat dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu 1. Umur panjang dan kesehatan yang diukur dengan harapan hidup saat lahir. 2. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama di sekolah. 3. Standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita. IPM berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat yang sangat rendah dan 1 menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat yang sangat tinggi. IPM Indonesia cenderung meningkat dan berada di atas rata-rata dunia yang sebesar 0,722. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Berikutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang diukur dengan indikator seperti produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor produksi, yaitu faktor yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya yang dimiliki suatu negara seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. 2. Faktor permintaan, yaitu faktor yang berhubungan dengan tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran, pemerintah, dan ekspor-impor suatu negara. 3. Faktor penawaran, yaitu faktor yang berhubungan dengan tingkat biaya, produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi suatu negara. Dan 4. Ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi global seperti harga komoditas, kurs mata uang, tingkat bunga, dan kebijakan perdagangan. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, salah satu indikator yang sering digunakan adalah laju pertumbuhan PDB real yang dirilis oleh Bank Dunia.
Laju pertumbuhan PDB real adalah persentase perubahan PDB real suatu negara dari tahun ke tahun. PDB real adalah PDB yang telah disesuaikan dengan inflasi. Laju pertumbuhan PDB real Indonesia cenderung stabil dan berada di atas. Berikut ada pengaruh langsung dan tidak langsung korupsi terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 1. Pengaruh langsung korupsi terhadap kesejahteraan rakyat. Korupsi memiliki pengaruh langsung yang negatif terhadap kesejahteraan rakyat, yaitu dengan mengurangi kualitas pelayanan publik yang merupakan hak dan dasar masyarakat. Korupsi dapat menyebabkan praktik-praktik seperti suap, pemerasan, pemotongan anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan penyelewengan fungsi yang menghambat akses, ketersediaan, dan keterjangkauan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keadilan. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan rakyat dalam hal umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Contoh pengaruh langsung korupsi terhadap kesejahteraan rakyat adalah kasus korupsi dana bantuan sosial atau Bansos yang terjadi pada tahun 2020. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat dan oknum terlibat dalam penyalahgunaan dana Bansos yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. Hal ini tentu saja berdampak negatif kepada kesejahteraan rakyat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. 2. Pengaruh tidak langsung korupsi terhadap kesejahteraan rakyat. Korupsi memiliki pengaruh tidak langsung yang negatif terhadap kesejahteraan rakyat, yaitu dengan mengurangi pertumbuhan ekonomi yang merupakan faktor penunjang kesejahteraan rakyat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, korupsi dapat mengurangi efisiensi alokasi sumber daya yang merupakan faktor penentu kapasitas produksi suatu negara. Hal ini dapat menurunkan laju pertumbuhan PDB real, yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat mengurangi pendapatan nasional bruto per kapita, yang merupakan salah satu dimensi kesejahteraan rakyat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang rendah juga dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk pelayanan publik, yang merupakan dimensi lain kesejahteraan rakyat. Contoh pengaruh tidak langsung korupsi terhadap kesejahteraan rakyat adalah kasus korupsi sektor migas yang terjadi pada tahun 2018. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat dan oknum terlibat dalam penyelewengan dana subsidi BBM dan LPG yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya pemerintah mengalami kerugian negara yang besar, yang mengurangi sumber daya untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat, terutama yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. 3. Pengaruh langsung korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga memiliki pengaruh langsung yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya yang merupakan faktor penentu kapasitas produksi suatu negara. Korupsi dapat menyebabkan distorsi pasar, ransaking, nepotisme, dan kolusi, yang mengganggu mekanisme persaingan yang sehat dan adil. Akibatnya, sumber daya yang tidak dialokasikan secara optimal sesuai dengan efisiensi dan kebutuhan masyarakat, melainkan sesuai dengan kepentingan koruptor. Hal ini dapat menimbulkan efisiensi, pemborosan, dan ketimpangan yang merugikan pertumbuhan ekonomi. Contoh pengaruh langsung korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kasus korupsi proyek infrastruktur yang terjadi pada tahun 2019. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat dan oknum terlibat dalam penggelembungan harga, pengurangan kualitas, dan penundaan pembangunan proyek infrastruktur yang seharusnya mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat. Akibatnya, proyek infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu dan tidak sesuai dengan spesifikasi atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama yang berhubungan dengan sektor transportasi dan logistik. 4. Pengaruh tidak langsung korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Korupsi memiliki pengaruh tidak langsung yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mengurangi kesejahteraan rakyat yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, korupsi dapat mengurangi kualitas pelayanan publik yang merupakan hak dasar masyarakat. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan rakyat dalam hal umur panjang dan kesehatan,
pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Kesejahteraan rakyat yang rendah dapat mengurangi tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor, yang merupakan faktor permintaan dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kesejahteraan rakyat yang rendah juga dapat mengurangi tingkat biaya produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi, yang merupakan faktor penawaran dalam pertumbuhan ekonomi. Contoh pengaruh yang tidak langsung korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kasus korupsi dana bansos yang terjadi pada tahun 2020. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat dan oknum terlibat dalam penyalahgunaan dana bansos yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama yang berhubungan dengan sektor informal dan UMKM. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung yang negatif terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya. Korupsi dapat mengurangi efisiensi alokasi sumber daya yang merupakan faktor penentu kapasitas produk suatu negara. Korupsi dapat menyebabkan distorsi pasar, ransaking, nepotisme, dan kolusi yang mengganggu mekanisme persaingan yang sehat dan adil. Akibatnya, sumber daya yang tidak dialokasikan secara optimal sesuai dengan referensi dan kebutuhan masyarakat, melainkan sesuai dengan kepentingan koruptor. Hal ini dapat menimbulkan efisiensi pemborosan dan ketimpangan yang merugikan pertumbuhan ekonomi. Contoh dampak negatif korupsi terhadap efisiensi sumber daya adalah kasus korupsi sektor migas yang terjadi pada tahun 2018. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat dan oknum terlibat dalam penyelewengan dana subsidi BBM dan LPG yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya, pemerintah mengalami kerugian negara yang besar, yang mengurangi sumber daya untuk membiayai pengeluaran publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap efisiensi alokasi sumber daya, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Mengurangi tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Korupsi dapat mengurangi tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor, yang merupakan faktor permintaan dalam pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat mengurangi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat menurunkan tingkat konsumsi. Korupsi juga dapat mengurangi kepercayaan dan iklim usaha yang dapat menurunkan tingkat investasi. Korupsi juga dapat mengurangi kemampuan dan kredibilitas pemerintah yang dapat menurunkan tingkat pengeluaran pemerintah. Korupsi juga dapat mengurangi daya saing dan kualitas produk yang dapat menurunkan tingkat ekspor impor. Contoh dampak negatif korupsi terhadap tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor adalah kasus korupsi dana bansos yang terjadi pada tahun 2020. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat dan oknum terlibat dalam penyalahgunaan dana dan bansos yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor yang merupakan faktor pemerintahan dalam pertumbuhan ekonomi. Mengurangi tingkat biaya produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Korupsi dapat mengurangi tingkat biaya produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi, yang merupakan faktor penawaran dalam pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat meningkatkan biaya produksi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dengan menambah biaya suap, mengurangi kualitas bahan baku, atau menimbulkan kerusakan lingkungan. Korupsi juga dapat menurunkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dengan mengurangi
insentif, menghambat kompetensi, atau menghalangi penelitian dan pengembangan. Contoh dampak negatif korupsi terhadap tingkat biaya produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi adalah kasus korupsi proyek infrastruktur yang terjadi pada tahun 2019. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat dan oknum terlibat dalam penyalahgunaan harga, pengurangan kualitas, dan penundaan pembangunan proyek infrastruktur yang seharusnya mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur yang tidak selesai tepat pada waktunya, tidak sesuai dengan spesifikasi, atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap tingkat biaya produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi yang merupakan faktor penawaran dalam pertumbuhan ekonomi. Solusi untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia: meningkatkan kualitas dan integrasi aparat penegak hukum yang merupakan pihak bertanggung jawab untuk mencegah, mengungkap, dan menindak korupsi. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat yang merupakan pihak yang paling dirugikan oleh korupsi. Kesimpulan dampak merusak: korupsi memiliki dampak yang merusak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan kerugian ekonomi, mengakibatkan pemborosan sumber daya, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dana yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, layanan publik, atau pendidikan bisa terkikis akibat praktisi korupsi.